Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan proyek yang telah kami buat, yaitu yang berjudul Classification Cardboard Glass, Metal, and Plastic Waste. Sebelum dari penjelasan dari proyeknya, izinkan kami untuk perkenalkan diri, dimulai dari saya, Mary Gabriela Angel, dengan NRP 1521319 dengan 2 rekan saya. Saya Muhammad Farhan Pratama dengan NRP 152031162. Saya Muhammad Prabu Renanda dengan NRP 15 2023 163. Lalu dari proyek yang telah kami buat, yaitu ada 4 dataset, yaitu ada cardboard, metal, glass, and plastik. Lalu dari dataset 4 tersebut itu ada totalnya ada 7.000 yang dibagi menjadi 3, yaitu ada train, tes dan validation. Trainnya ada 80% atau 5.600, tesnya ada 10% atau 700, lalu validationnya ada 10% atau 700. Model arsitektur yang kami buat yaitu memakai mobile net V2. Alasannya karena lebih ringan dan akurat. Nah, terus untuk dataset preprocessingnya, pertama tuh si image dibaca CRGB-nya, lalu di resize menjadi 224. Alasannya karena emang itu menyesuaikan dengan si mobile net V2-nya. Terus dilakukan data augmentation. Nah, data augmentation ini yang pertama ada rotation range. Jadi rotation range itu untuk memutar gambar gitu secara asak dengan 30 derajat. Lalu di sini ada zoom range. Zoom range ini untuk nge-zoom in atau nge-zoom out gitu hingga 30%. Lalu ada wide shift range 0,1. Jadi ini tuh untuk ngegeser gambar gitu ke kiri atau ke kanan sebanyak 10%. Lalu di sini ada high shift range 0,1. Itu untuk geser gambar ke atas atau ke bawah gitu secara dengan jumlah 10%. Lalu ada brightness range, itu untuk mengubah kecerahan minimumnya itu ada 0,7 atau 70%, lalu ada maksimumnya itu 1,3 atau 130%. Lalu ada shear range 0,15, jadi ini tuh untuk ngegeser atau memperkecil. Lalu ada horizontal flip, untuk membalik gambar secara horizontal. Nah, terus untuk model arsitektur yang kita gunakan tuh yang pertama tuh berarti kan mobile net V2. Jadi untuk prosesnya tuh yang pertama tuh ada input layer. Input layernya tuh ukurannya 224 kali 224 kali 3. 3 itu tuh RGB. Nah, terus dilakukan backbone untuk si mobile net V2-nya. Nah, ini ada yang tadi dilakukan resize. Terus ini ada wake-nya ImageNet. Dia tuh adalah dataset yang udah dilakukan train berkali-kali. Jadi dia tuh si mobile net V2-nya. Lalu ada fitur extraction. Terus ada global afference pooling. Nah, global afference pooling ini tuh dia buat eh, ngerata-ratain hasil dari si layer-layer. Jadi dia tuh bakal ngerata-ratain nilainya. Nah, terus di sini ada dance 256. Dance ini tuh adalah neuron. Terus dilakukan batch normalization. Terus dilakukan dropout 0,5 atau 50%. Nah, dropout ini tuh berguna supaya si mobile net video itu tidak berpatok ke image yang sama. Jadi dia tuh bakal menonaktifkan 50% image. Nah, terus dilakukan lagi dance 128 dengan value kembali. Nah, terus yang terakhir outputnya dilakukan softmax. Nah, softmax itu mengubah si nilainya itu menjadi 100%. Misal kita ada 4 kelas, terus nilai dari setiap kelasnya itu 25. Nah, kita bakal coba jadi 0,25. Nah, terus langsung aja ke GUI-nya. Nah, jadi GUI yang kita gunakan tuh bisa secara real time dan menggunakan image. Saya coba menggunakan image terlebih dahulu. Nah, ini untuk akurasi si metalnya itu ada di 84%. Nah, ini untuk glass ada di 95%. Nah, terus ini cardboard ada di 91.
Nah, dan plastik di 99,2. Terus saya coba akan melakukan real time. Bentar. Webcam. Webcam DC. Nah, dia bakal kedetek plastik. Lalu nah, dia terdetek glass. Nah, ini kardus. Ini metal karena pencahayaannya yang kurang, di sistemnya kurang akurat. Baik, sebagai penutup, kelompok kami mengucapkan terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.